Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Teknik Pondasi. Di sini akan mempresentasikan hasil perencanaan dimensi dan kedalaman pondasi dalam rangka penyelesaian mini project mata kuliah Teknik Pondasi, Program Studi Teknik Sipil, Institut Teknologi Kalimantan. Oke, dalam perencanaan dimensi ini, mini project langsung diselesaikan oleh tim dari anggota kelompok 5. Beberapa outline yang akan kita bahas di sini yang pertama ada pendahuluan, kemudian latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, metodologi penelitian, selanjutnya masuk ke dalam kajian pustaka, analisis data dan kesimpulan. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Gio Febrian Arfai dengan NIM 07231041, kemudian ada Muhammad Aulian Syahputra Pratama dengan NIM 0720311050, kemudian ada saya sendiri Muhammad Maulin Fajar dengan NIM 0720311064, kemudian ada Muhammad Riyandika Fadila dengan NIM 0720311065, dan yang terakhir ada Vina Karisma dengan NIM 0720311093. Masuk ke pendahuluan, dalam pembangunan konstruksi, pondasi memegang peranan penting sebagai elemen struktural yang menyalurkan beban bangunan ke tanah dasar. Salah satu jenis pondasi yang digunakan secara luas terutama pada kondisi tanah yang kurang mendukung di lapisan permukaan adalah pondasi tiang dalam. Pondasi tiang dalam itu terdiri dari dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Selanjutnya ada latar belakang. Pada dunia teknik sipil, pemilihan tipe pondasi sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah jenis bangunan dan beban yang harus ditopang. Penggunaan pondasi tiang dalam menawarkan beberapa keuntungan seperti mampu menopang beban besar, mengatasi masalah tanah lunak, serta meminimalkan penurunan diferensial. Namun, metode ini juga menuntut perencanaan pelaksanaan dan pengawasan yang cermat, mengingat biaya yang teknologinya yang lebih kompleks dibanding pondasi dangkal. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari kelompok kita ini ada 3. Yang pertama itu bagaimana perencanaan dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal dan tiang kelompok. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana perhitungan penurunan yang terjadi untuk dimensi dan kedalaman yang sudah kita tentukan. Dan untuk rumusan masalah yang terakhir, bagaimana hasil gambar penampang pondasi dengan skala yang sudah sesuai. Oke, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari pondasi dalam sendiri, merupakan sebuah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah dasar atau tanah keras yang terletak jauh di permukaan. Jauh dari permukaan, mohon maaf. Jika kedalaman pondasi dari muka tanah adalah lebih dari 5 kali lebar pondasi, atau mungkin bisa diartikan dalam ilmiahnya itu D lebih dari 5B, maka pondasi tersebut bisa dikatakan sebagai pondasi dalam. Kemudian selain pondasi dalam, kita juga di sini punya pondasi dangkal, yang merupakan pondasi dengan tingkat kedalaman rendah dan tidak jauh dari permukaan tanah. Biasanya kedalaman dari pondasi dangkal sendiri berkisar di antara angka 1 sampai 3 meter dari permukaan tanah dasar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pondasi dalam dan pondasi dangkal ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, bisa dilihat dari letak atau mungkin kedalaman dari pondasi itu sendiri di dalam tanah. Dalam merencanakan perhitungan dimensi juga yang namanya daya dukung pondasi, yang mana daya dukung atau bearing capacity merupakan kemampuan tanah yang berada di bawah ataupun di sekitar pondasi untuk menahan beban yang berada di struktur atasnya. Berdasarkan pengujian pembebanan, kita akan dapat memperkirakan besarnya daya dukung ultimate dan penurunan. Kemudian kita sering mendengar yang namanya CPT atau Count Penetration Test, atau biasa disapa atau bisa kita kenal dengan uji sondir. Yang mana dalam hal ini uji sondir itu salah satu pengujian untuk memperkirakan besarnya daya dukung tanah pada pondasi dalam dan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah. Nah, persamaan yang kita gunakan untuk menghitung daya dukung pondasi ada berbagai macam, tergantung jenis pondasi yang akan kita hitung. Yang pertama, misalnya di pondasi dangkal kita punya rumus atau persamaan Q sama dengan Ki C dikali B, kemudian dikali dalam kurung 1 plus D kali B, dikali 1/40. Kemudian pada pondasi tiang, daya dukung pondasi dilambangkan dengan P, bukan Ki. Jadi, sama dengan Q C dikali AP plus Fs dikali AS. Dan
menentukan daya dukung pondasi secara keseluruhan, kita bisa membagikan, P ultimate ini dengan safety factor yang telah kita tentukan untuk pondasi tiang. Dan yang terakhir ada perbedaan dalam menentukan daya dukung pondasi pada kelompok tiang. Kita bisa menggunakan rumus atau persamaan EG sama dengan 1 dikali dalam kurung N-1 dikali M plus dalam kurung lagi N-1 dibagi 90 dikali M dikali N dikali theta. Nah, tetanya sendiri merupakan, arc tangan dari D. Nah, M ini bisa diartikan sebagai, banyaknya jumlah baris dalam suatu pondasi tersebut, sedangkan N ini banyaknya jumlah kolom dari pondasi tersebut. Balik lagi untuk menentukan theta kita menggunakan rumus arc tangen dikali D per S. Kemudian untuk menentukan EG sendiri, setelah mendapatkan EG, kita menentukan daya dukung dasar kelompok tiang dengan rumus atau persamaan EG dikali NT. NT ini, banyaknya tiang. Jadi misal kita kelompok kita 2 kali 2 berarti NT kita nilainya 4. Misal kelompok tiang kita 3 kali titik, NT kita nilainya 9, tergantung banyaknya kelompok tiang yang kita gunakan kan. Setelah dikali baru kemudian dikali P all atau, daya dukung pondasi tiang secara tunggal yang sudah dibagikan safety faktornya. Baik, kita lanjut ke hasil data perhitungan dimensi dan kedalaman pondasi tiang tunggal yang sudah kami hitung. Yang pertama itu kita mencari tahanan ujung atau KP, didapatkan hasilnya sebesar 563,669 kilonewton. Yang kedua kita mencari tahanan ujung ultimate atau KIB. Jadi nilai KIB yang kami dapatkan itu ada di 78.846,656 kilonewton. Selanjutnya ada di tahanan selimut atau QS. Nilai QS yang kita dapatkan itu ada di 11.210,015 kilonewton. Setelah kita dapat nilai QB dan QS, selanjutnya kita mencari tahanan ultimate-nya, yaitu QB kita jumlahkan dengan QS, yang dimana hasil yang kita dapatkan itu ada di 5.469,81 kilonewton. Setelah kita mencari tahanan ujung ultimate yang sanggup ditahan, selanjutnya kita mencari tahanan izin. Rumusnya itu QU atau penjumlahan QB dan QS tadi kita bagikan dengan safety faktornya, yaitu kita bagi dengan safety faktornya yaitu 4. Didapatkan hasilnya 136,7,45 kilonewton. Berikut perhitungan kapasitas nilai izin tiang kelompok. Berdasarkan data di atas, maka kapasitas izin kelompok pada perencanaan ini sebagai berikut. Kami mendapatkan hasil yaitu 260,051 kilonewton. Dengan adanya data lalu kami mendapatkan nilai dari QU yaitu 1.367,4531 kilonewton. Lalu dengan adanya data di atas maka dapat disimpulkan nilai QG sebagai atau jumlahnya itu di 4.229,98 kilonewton. Lalu untuk perhitungan penurunan pondasi dalam, bisa dilihat di sini ada rumus AS yaitu Pi dikali diameter dikali dengan kedalaman kita. Didapatkan dengan adanya data penurunan pondasi tunggal di tiap lapisan, maka dapat diperoleh S total untuk pondasi tiang tunggal sebesar 0,0850 meter. Lalu setelah kita mencari penurunannya, kita mencari penurunan izinnya.
Rumusnya itu 10% dikali diameter. Didapatkan S izin atau penurunan izinnya itu ada di 0,05 meter. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penurunan pondasi tiang tunggal tidak aman dikarenakan S yang sudah kita hitung di awal lebih besar nilainya daripada penurunan izinnya atau S izinnya. Selanjutnya kita mencari penurunan tiang kelompok. Rumusnya ini S dikali dengan akar dari B aksen dibagi dengan D. Didapatkan nilai dari penurunan tiang kelompoknya sebesar 0,19, yang dimana ini lebih besar juga dengan kapasitas penurunan izin yang sudah kami hitung tadi, yaitu 0,05 meter. Jadi untuk penurunan di tiang kelompok itu bisa dikatakan tidak aman. Jadi Berikutnya, untuk hasil gambar ini yang kita dapat untuk tampak atasnya itu kita punya diameter filenya itu 80 cm atau 0,8 meter, dan untuk total panjang untuk total file capnya itu 7,2 kali 7,2 meter. Dan untuk kedalamannya itu kedalaman tiangnya itu kita totalnya 32 meter, di mana lapisan pertamanya itu 6 meter, lapisan keduanya 10 meter, dan lapisan ketiganya itu 16 meter. Udah, itu aja. Baik, berdasarkan beberapa hasil perhitungan dari perhitungan daya dukung pondasi tunggal, kita gunakan pada tiang tunggal dan tiang kelompok dipasang hingga kedalaman 36 meter. Ini bisa kita lihat dari lapisan 1 sepanjang 6 meter, lapisan 2 10 meter, dan lapisan ketiga sepanjang 16 meter. Jika kita akumulasikan nilai dari kedalaman kita itu, mohon maaf, ini seharusnya 32 meter bukan 36 meter. Dari permukaan tanah dengan bentuk tiang 0,5 dengan ukuran 0,5 kali 0,5 meter pada tiang kelompok. Jumlah tiang yang digunakan adalah 4 buah yang tersusun sebanyak 2 baris dan 2 kolom. Kemudian yang kedua, hasil perhitungan dari daya dukung tanah berdasarkan 3 metode, yaitu metode lambda, metode alfa, dan metode beta, maka didapat bahwa pondasi tunggal dengan diameter 0,5 dan jumlah 4 tiang terbukti efektif untuk menahan beban seberat atau sebesar 25 ton, serta pondasi tiang kelompok mampu menahan beban sebesar 310 ton dengan kapasitas total dari tiang kelompok sendiri sebesar 431,46 ton. Jadi bisa disimpulkan di poin kedua ini kita bisa lihat kalau misalnya ternyata dengan kedalaman 32 meter dengan diameter 0,5 meter serta bentuk tiang bulat, kita bisa menahan beban kelompok atau beban tiang kelompok 310 ton dengan kapasitas yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi. Walau hanya dengan memanfaatkan 4 buah tiang, yang mana masing-masing baris dan kolomnya 2 dikali 2. Kemudian pada poin ketiga, penurunan pada pondasi tiang tunggal atau bisa disimbolkan dengan S tunggal, kita peroleh nilainya sebesar 0,0850 sekian meter dengan besar nilai izin penurunan atau S izinnya itu sebesar 0,05. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk S izin sendiri rumusnya adalah 10% dari meter dengan diameter 0,5. Kita memperoleh S izinnya itu 0,05 dan persyaratan nilai aman suatu penurunan itu bisa dikatakan aman apabila S tunggal atau penurunan tunggal lebih kecil daripada penurunan izin. Sedangkan bisa kita lihat bahwa 0,08 ini angkanya lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga kita peroleh bahwa hasil perencanaan harus dilakukan perencanaan ulang pada pondasi agar tidak mengalami penurunan yang berlebih. Hal tersebut juga terjadi, hal demikian juga terjadi pada penurunan pondasi tiang kelompok, yang mana tadi kita bisa lihat bahwa nilai penurunan tiang kelompok kita peroleh sebesar 0,19006 meter, dan balik lagi S izinnya 10% dari diameter yaitu 0,05. Berarti bisa disimpulkan bahwa S kelompok atau penurunan tiang kelompok masih lebih besar daripada penurunan yang diizinkan, sehingga lagi-lagi kita harus melakukan perencanaan ulang dari pondasi yang kita buat agar tidak mengalami penurunan yang berlebih dan berakibat fatal terhadap pondasi atau bangunan yang kita buat. Oke, mungkin untuk pemaparan terkait perencanaan dimensi dan pondasi dari kelompok 5 cukup sekian. Kami sadar akan banyak kesalahan atau mungkin kekurangan yang kami miliki, oleh karena itu mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan tersebut. Saya mewakili teman-teman kelompok 5 dan kami selaku orang-orang dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih
atas perhatian dan antusiasnya dalam menonton video kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.